Kenapa dikatakan generasi milenial? Karena mereka akrab dengan teknologi. Teknologi itu mereka terbiasa dengan gadget, terbiasa dengan komputer. Hari-hari dia 24 jam, kecuali tidurnya itu mereka akrab dengan gadget. Artinya kita di Partai Aceh harus merespon kegiatan dari milenial ini. Mereka terbiasa dengan gadget, media sosial, dan media-media yang lebih ke media-media di media siber. Apalagi ini udah zaman-zamannya zaman basis teknologi ya. Iya, Bang Adi saya sering lihat TikToker kalau Bang Adi, karena saya sering lihat live Bang Adi, itu menarik Bang Adi, Bang Adi rancang itu kan yang punya Bang Adi live itu kan ringan-ringan sebetulnya. Iya, kita bicara yang ringan karena semua netizen itu tidak mereka tidak mau ribet, tidak mau repot dengan apa yang kita sampaikan. Jika itu dianggap berat, memberatkan bagi mereka, bahkan mereka merasakan itu terusik dengan hadirnya kita di beranda, pasti mereka akan lewati kita. Gitu kan. Dan Salam teka dalam acara si Baruko. Pegah lagi but tak kumpul lagi na. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam teka ba acara si Baruko. Ba Sport Uronyo acara si Baruko dihadirkan siro narasumber yaitu Bapak Dr. Nurlis yang dilatar belakangi dengan ilmu-ilmu jurnalistik dan juga pernah memimpin beberapa media online di masa-masa yang lalu. Para pemirsa si Baruko, pada sore hari ini kita berbincang-bincang dengan narasumber kita, yaitu masih pada atau sekitar Partai Aceh menjelang pemilu 2024 dan Pilpres juga ke Pilkada nantinya. Maka dalam hal ini para pemirsa si Baruko, kita yang paling penting mencoba menggali dari narasumber kita bagaimana yang kondisi selama ini, kondisi selama ini di lapangan tentang kehadiran Partai Aceh di Aceh, terutama di kalangan usia-usia produktif atau yang lebih dipopuliskan dengan istilah kaum milenial kaum milenial, karena sekarang kaum milenial ini baru mereka melihat adanya partai lokal di Aceh. Nah, jadi menurut Bang Nurlis itu seperti apa? baik, terima kasih Bang Adi. Selamat sore Partai Aceh Lover ya. Partai Aceh Lover dan para mungkin banyak yang tahu ya tentang Partai Aceh di Aceh. Cuma yang perlu dipahami bagaimana membuat Partai Aceh ini memiliki kontekstual ke generasi-generasi penerus berikut ini. Oke. Nah, pemahaman yang paling penting untuk generasi milenial seperti Bang Adi sebutkan tadi, itu bagaimana kita melihat perilaku-perilaku dari teman-teman milenial sini yang sebetulnya generasi yang cerdas sebetulnya, Mas Adi, Bang Adi. Generasi cerdas ini yang saya katakan ini mereka belajar dari gadget semua. Kenapa dikatakan generasi milenial? Karena mereka
akrab dengan teknologi. Teknologi itu mereka terbiasa dengan gadget, terbiasa dengan komputer. Hari-hari dia 24 jam, kecuali tidurnya itu mereka akrab dengan gadget. Artinya kita di Partai Aceh harus merespon kegiatan dari milenial ini. Mereka terbiasa dengan gadget, media sosial, dan media-media yang lebih ke media-media di media siber. Apalagi media ini udah zaman-zamannya zaman basis teknologi ya. Iya, zaman basis Zaman-zaman digital gitu ya. Zaman digital. Jadi kalau istilah dari teknologi, bagaimana Partai Aceh ini berada dalam algoritma generasi milenial. Kalau umpamanya kita membuat konten tertentu, kalau di era digital nih, kita membuat sesuatu itu harus memahami bagaimana algoritma Google bekerja sehingga konten yang kita rancang itu menjadi muncul di page pertama. Jadi siapa yang ingin melihat tentang Partai Aceh itu cuman bisa mencari di Google itu dengan menghadirkan kata kuncinya saja seperti itu. Ya, umpamanya sekarang ini contohnya all in yang paling keyword all in yang paling kuat di Google. Gemoy itu faktor-faktor generasi milenial, anak-anak muda yang dengan jenaka kadang-kadang menghadirkan keyword-keyword tertentu yang membuat mereka itu bergembira, senang dengan itu. Nah, kalau di Aceh untuk Partai Aceh itu keyword yang pas itu memang all in Partai Aceh. Cocok untuk kita gunakan untuk katakanlah jargon Partai Aceh ke depan, all in Partai Aceh. Kenapa all in Partai Aceh yang saya sampaikan tadi? All in Partai Aceh, Partai itu all in bekerja untuk kepentingan Aceh. All in melayani Aceh, all in melayani rakyat Aceh. Jadi totality dari Partai Aceh itu melayani Aceh, fokus. Berbeda dengan partai-partai lain. Tapi gini Bang Nurlis, ini kan kita bisa bahkan melihat sendiri di lapangan ya, baik di Aceh atau di mana-mana. Ini kan anak-anak seusia sekolah menengah pertama saja atau anak-anak SMP sekarang, ini kan mereka juga sudah mengenal dengan alat-alat teknologi ya. Terutama Android lah sekarang gitu ya, seperti itu. Kemudian anak-anak di level sekolah menengah atas sederajat gitu juga, kono lagi lah dengan adik-adik mahasiswa yang baru semester awal semester gitu ya. Jadi apa yang mau kita katakan bahwa sejauh mana mereka itu bisa menggunakan teknologi ini yang berbasis IT itu untuk bisa melihat misalnya nilai-nilai perjuangan Aceh baik yang di masa lampau, masa menengah, dan masa sekarang sampai dengan ke masa depan. Jadi ini menurut Bang Nurlis itu seperti apa? Jadi itu menarik pemikiran Bang Adi ya, karena sangat kontekstual sekarang, karena begitu dalam masuk ke wilayah teknologi dan perilaku milenial. Jadi kita harus melihat sebetulnya perilaku milenial ini bisa tergambarkan dari pemetaan penyebaran dari berbagai media sosial, termasuk umpamanya Google itu bisa memetakan dia punya AI artificial intelligence, jadi kecerdasan buatan yang bisa kita manfaatkan untuk melihat perilaku dan perilaku generasi milenial ini. Dari situ kita bisa memahami kebutuhan mereka. Kebutuhan anak-anak muda ini seperti sekarang di Aceh ini apa sih gitu loh. Apa sih yang mereka mau? Nah, bagaimana dari dalam kemauan yang kita peroleh secara real dari teknologi yang menangkap perilaku teman-teman ini, disitulah kita dari Partai Aceh melogikakan apa yang ada dari database yang ditemukan di teknologi itu, di teknologi siber. Dari database yang dapat dimasukkanlah prinsip-prinsip perjuangan yang ada di Partai Aceh. Yang sebenarnya perjuangan Partai Aceh ini kan
cukup bagus dan kontekstual untuk seterusnya karena berkaitan dengan kesejahteraan dan fokus ke Aceh. Jadi dari sana kalau kita menangkap itu termasuk umpamanya pemerintah, katakanlah kalau pemerintah ke depan dari Partai Aceh basisnya ke sana nanti. Itu bagaimana dengan hadirnya media sosial sekarang yang namanya itu TikTok gitu ya? Karena ini kan ada masanya semua nih. Ya. Ada pada masa Facebookan, Twitteran, kemudian juga Instagram. Ini sekarang ini yang paling booming ini kan TikTok gitu. Ya. Bahkan ada perilaku politik di masa yang lalu, itu sejarah dan lain sebagainya. Sekarang ini kan kembali direpost balik oleh si pemilik akun masing-masing ya. Kemudian juga di TikTok sekarang, di TikTok juga ada fasilitas misalnya fasilitas PK Challenge misalnya, gitu kan. Dengan kita hadirkan hal-hal yang berkaitan dengan perpolitikan di Aceh, atau misalnya kita kontribusikan informasi-informasi tentang kepartaian, partai lokal, terutama partai Aceh di media TikTok. Itu bagaimana kalau Bang Nuril lihat? Sementara sekarang ini yang kita lihat para all TikToker Aceh ini kan, terutama di Aceh ini kan mereka banyak bahwa sering kita dengar di komal-komal mereka saat ngerum mereka itu bahwa kita main TikTok ini untuk mencari hiburan, menghilangkan di waktu-waktu suntuk. Itu seperti apa? Ya, Bang Adi saya sering lihat TikToker kalau Bang Adi, karena saya sering lihat live Bang Adi, itu menarik Bang Adi, Bang Adi rancang itu kan yang punya Bang Adi live itu kan ringan-ringan sebetulnya. Iya, kita bicara yang ringan karena semua netizen itu tidak mereka tidak mau ribet, tidak mau repot dengan apa yang kita sampaikan. Jika itu dianggap memberatkan bagi mereka, bahkan mereka merasakan itu terusik dengan hadirnya kita di beranda, pasti mereka akan lewati kita. Gitu kan? Dan Bang Adi, yang membuat menarik dari media sosial dulu ada Twitter, ada Facebook. Sekarang ngetrend Instagram, TikTok lah yang sekarang yang booming sekarang. Media resmi kalah dengan informasi di TikTok. Luar biasa. Kalau kita nggak memanfaatkan media sosial, mungkin kita nggak ada yang tahu lagi. Iya, betul. Sekarang ini karena kalau media mainstream juga mengambil media sosial sebagai sumbernya untuk dia menulis ataupun dia publis di media mainstream. Nah, kita tidak boleh baperan dalam media sosial. Iya. Nah, nggak boleh baperan ketika karena teman-teman milenial sini dia interaktif, lebih suka ke interaktif. Perilaku media yang ada sekarang ini berbeda dengan perilaku media di zaman dulu. Saya kan mulai dari media cetak, televisi pernah bekerja di media cetak di Tempo, kemudian di TV pernah saya di TV One dan Berita Satu, kemudian di media online Berita Satu pernah kita bikin dulu Aceh Post. Iya. Nah, media sekarang ini mencerminkan perilaku egaliter dari di masa sekarang ini. Jadi si audien itu interaktif dengan kita yang menyediakan konten. Ya, jadi, karena bisa direct. Bisa direct. Gitu. Kalau dulu kan satu arah. Iya, satu arah. Kita menulis, orang baca aja. Iya, kalau mau menjawab nunggu tulisan selanjutnya. Kalau sekarang langsung deh. Direct ya. Jadi kalau kita sumbat itu direct, orang bertanya apapun, orang ingin tahu apapun, maka kita tinggalin. Atau dianggap kita celakanya kalau dianggap kita nggak siap untuk berpolitik karena marah-marah, baperan kan. Sekarang kita lihat Partai Aceh dikritik. Banyak kritik juga dari netizen. Itu kadang-kadang netizen ingin menguji kesiapan kita yang politisi yang nge-host di situ ya. Jadi kita jangan marah gitu loh. Kadang-kadang memang sengaja dipancing-pancing gitu. Atau memang begitulah bahasa yang ada di dalam media sosial. Jadi cuma memang ada problem di media sosial ini dalam berbahasa.
dalam berbahasa. Apakah kan kalau kita kan ada di dua masa nih Bang Adi. Iya. Masa yang sangat santun katakanlah dalam berbahasa, mungkin juga bukan saya katakan santun, berbeda dalam menyampaikan kalimat, sama sekarang cara menyampaikan kalimat yang lugas cepat karena orang terbiasa dengan kalimat pendek sekarang. Iya, betul. Kalimat pendek beberapa alinea udah ada kirim. Iya. Tetapi kalau kita ngomong di situ panjang lebar segala macam orang pergi. Ya, karena nggak ada durasinya. Nggak ada durasinya. Kalau di Komal itu tidak ada durasi. Ya. Tapi kalau misalnya kita lagi ngomal di TikTok sekarang, itu kalau kita bikin typing di bawah itu ada batasan karakternya tuh. Ya, nah, Ya. Bang Adi kan juga dari politisi Partai Aceh ya, dan melihat kan reaksi bagaimana audien sama Bang Adi ketika Bang Adi berada di live TikTok gitu. Iya, karena ini juga kemarin bisa kita katakan misalnya seperti satu hal yang saya alami atau yang saya dapati dalam saya main TikTok, terutama saat nge-live itu memang para netizen ini memang menggali informasi. Ya. Kalau yang tadinya mereka hanya membaca atau mendengar dari satu pihak, ya, satu arah gitu maksudnya, sekarang dengan ada kita mereka langsung bisa berinteraksi. Ya. Apakah itu dalam bentuk typingan di bawahnya atau memang langsung dengan pertanyaan-pertanyaannya kalau dia itu berada di posisi dalam room gitu. Ya. Ya, kan? Nah, di situ kita melihat juga banyak banyak persoalan yang dibahas, tidak pada satu aspek, tidak pada satu isu. Ya, misalkan ini juga kalau misalnya lagi ngetren isu korupsi, korupsi. Para netizen juga membahas korupsi. Soal kelangkaan kebutuhan misalnya sembako atau kebutuhan hari-hari, mereka juga ikut membahas itu. Ya, betul. Ya, ini menjelang kontestasi politik baik secara nasional maupun ya memang ini secara nasional karena pemilihan legislatif, pemilu, kemudian juga pilpres, bahkan kita nantinya juga ke pilkada. Ini juga mereka mulai membahas juga, ya, mulai membahas juga. Cuman yang perlu kita ini ya, yang perlu kita jadi catatan bahwa sekarang dengan para muda-mudi lah yang seperti kategori kita katakan tadi usia-usia produktif ini, ya, itu mereka kadang-kadang kan kalau dikalkulasinya persentasenya dalam memanfaatkan media sosial ini untuk pengetahuan tentang isu-isu yang berkembang dengan mereka mencari hiburan. Ya, kadang-kadang kita dikhawatirkan bahwa itu banyak yang lari ke hiburannya, ya, dengan ini menganggap bahwa ini bukan urusan saya. Itu seperti apa kira-kira? Nah, itu memang dia kalau dalam media sosial pada awalnya orang masuk ke situ memang untuk hiburan. Nah, karena itu kan dia ruang publik ya sebenarnya, ruang publik. Jadi mereka masuk mencari sesuatu yang berbeda. Nah, kalau kita mau memanfaatkan dalam tanda kutip hiburan yang tadi yang kita berbicara tadi, itu maka kita dari Partai Aceh harus merancang sebuah tema konten yang bernuansa hiburan untuk netizen. Jadi supaya bisa rame di kita ya. Iya, jadi kita juga berpolitik itu kalau begitu berada di media sosial harus ada nuansa menghibur juga. Jadi partai ini harus tidak terkaku pada isu-isu politik dan isu-isu sosial saja ya. Jadi bagaimana ini umpamanya di Partai Aceh kan ada muda sedang, umpamanya ada muda sedang, ada jasa, ada macam-macam lah, ada macam-macam organisasi yang memperkuat Partai Aceh. Nah, mereka ini harus membuat nuansa-nuansa menghibur dalam media sosial. Kalau mau serius memang harus menggarap isu-isu yang berkaitan dengan publik.
Iya. Itu berkaitan, jangan sendirian jangan kita membahas sesuatu yang kemudian ditinggalin. Tetapi kalau isu-isu yang berkaitan dengan publik itu bagus, ya kan. Nah sekarang ini hal yang perlu kita perhatikan juga adalah bagaimana TikToker di Aceh ini kan cukup banyak. Ya. Dan followernya juga Sangat luar biasa. Bahkan ada beberapa TikToker di Aceh ini yang levelnya sudah pada posisi live pro dia. Live pro mereka dapat mengendorse segala macam lah. Mereka udah menjadi bisnis akhirnya. Nah, bagaimana kita di Pantai Aceh juga merancang para milenial ini untuk bisa memperkuat bisnis-bisnis yang para TikTokers ini. Bahkan kita juga harus mengendorse mereka juga sebetulnya. Mengendorse sehingga bagaimana Partai Aceh ini hadir di dalam kalangan muda, kalangan katakanlah TikToker ataupun generasi-generasi, apalagi generasi-generasi sekarang ini juga ramai di Partai Aceh, Bang. Jadi ke situ jadinya. Begitu Bang Adi bisa saya sampaikan. Pertama memang kita harus punya program literasi digital Partai Aceh. Literasi digital Partai Aceh, bagaimana kita mendidik bukan menggurui, memberi nuansa khusus yang berkaitan bagaimana kita awas dengan informasi hoax. Iya, hoax. Jadi informasi seperti itu. Jadi bagaimana kita menangani ini? Iya. Hoax tentang Partai Aceh juga cukup banyak. Betul. Tentang Wali Nangro banyak, tentang Mujakir Manab atau mualim pimpinan Partai Aceh juga sangat banyak. Nah, kita itu. Ya, jadi kalau itu buzzer pihak manapun lah yang ingin memang mendiskreditkan Partai Aceh, itu kelihatannya dari akunnya anonim. Nah, berarti akun fake gitu. Fake akun itu dia udah kelihatan deh, ada akun fake, fotonya nggak jelas, kemudian dia isinya cuma mencaci maki, kelihatan dia. Kemudian bagaimana melihat ini? Kalau umpamanya akunnya benar, akunnya memang nama benar segala macam, bahkan berani tampilkan foto wajahnya asli gitu ya. Kita juga bisa mengajak yang pemilik akun untuk kalau untuk diskusi biar publik itu lebih enak secara publik, kita bisa ngajak atau ngimbau tolong fotonya yang benar, namanya yang asli, sehingga kita nggak memusuhin. Barangkali karena begini, kritik seburuk apapun untuk kita itu bagian dari pembelajaran untuk kita untuk lebih baik sebetulnya. Bahkan itu kalau ada yang mengkritik, berarti si pengkritik itu sedang melontarkan cinta dan kasih sayangnya mereka ke kita gitu. Jadi